Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Karena itu, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hidup kita di dunia ini terbatas dan cepat berlalu. Namun kita diyakinkan melalui topik minggu ini bahwa sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kegelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut dan kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Tuhan telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun, terkadang kami putus asa ketika berhadapan dengan kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi kami utamakan, melainkan kehendak kami sendiri. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lemah, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat berkata bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu, ujung tahun Parhuriaon, 20 November 2022. Topik Minggu, Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. 1. Akhir tahun gerejawi 2022 dan mengenang jemaat yang meninggal. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 November 2022 adalah minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang meninggal. Sehubungan dengan hari peringatan tersebut, gereja akan membacakan nama-nama jemaat yang meninggal periode 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. 2. Rapat Huria tahun 2022. Rapat Huria tahun 2022 akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, pukul 11.30 WIB, setelah ibadah pukul 10 WIB. 3. Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. A. Jadwal perayaan Natal dan Tahun Baru dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. B. Persembahan ke depan altar, sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari ini, Minggu tanggal 27 November 2022, 4 Desember 2022, 11 Desember 2022, dan 18 Desember 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. 4. Pernikahan. 4.1. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Dodi Boy Sinaga, putra dari Bapak Japan Tun Sinaga, almarhum, dengan Ibu Mularia Regina Borusiboro, alamat Jalan Beringin Raya, RT 9, RW 12, nomor 53, Beji Depok, wilayah 15, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Afni Linda Dinaria Boru Nainggolan, putri dari Bapak Hopman Nainggolan, almarhum, dengan Ibu Sanaria Boru Simarmata, SPD, alamat Jalan Nangka, nomor 103, RT 5, RW 6, wilayah 2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 26 November 2022, pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 4.2. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Rafael Bilsasar Hasiholan Simare-Mare SE SH, putra dari Bapak AKP Markus Simare-Mare SH MH, dengan Ibu Maria Marisi Magdalena Boru Arwan, alamat Jalan Industri Kapal Dalam, RT 6 RW 1 Tugu Cimanggis, Kota Depok,
Wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Rahel Geraldine Veronica Boru Napitupulu, Eskom, putri dari Bapak Jackson Ridwan Napitupulu, dengan Ibu Dona Sondang Purnama Boru Simorangkir. Alamat Jalan Keramat Asem Raya, RT 5 RW 12, Utan Kayu Selatan, Rawamangun, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun, pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 8.30 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 4.3 Pengumuman pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Rio Riko Siburian, putra dari Bapak Pardamaian Siburian, dengan Ibu Romatua Boru Purba. Alamat Jalan Masjid 3 RT 6 RW 006 Cipayung. Anggota Jemaat HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, dengan Sarina Hotmian Boru Situmorang, putri dari Bapak Maringan Situmorang, dengan Ibu Tianggur Boru Gultom. Alamat Jalan Pirang nomor 19 RT 3 RW 9 Ratu Jaya Cipayung, Depok, wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, pemberkatan pernikahan pada hari Kamis 24 November 2022 pukul 9 di HKI Lumban Sialaman, Humbang. Lima, jemaat baru pada hari Minggu ini, Minggu 20 November 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Frankie Simbolon, Jesse Carolina Boru Panggabean, dengan 2 orang anak, yang beralamat jalan di Grand Jagakarsa, Blok A nomor 7, nomor 14, RW 01, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, masuk wilayah 13. Nomor registrasi jemaat 13795, pindah dari Jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Maleo Raya Tangerang. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca di warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Berkati juga Tuhan di dalam pelayanannya sebagai pendeta fungsional dan berkati keluarganya. Juga Mang Pendeta Apen Tambun, berkati juga di pelayanannya dan juga beserta keluarga. Juga Inang Pendeta Rospita Boru Siombing, berkati Tuhan di pelayanan sebagai pendeta sekolah minggu Tuhan, supaya dia mampu mendidik anak-anak kami untuk lebih beriman ke depan. Dan kami juga semua Tuhan, para halado situa yang Tuhan panggil melayani di gereja ini Tuhan, berikan kami kekuatan Bapa, berikan kami kemampuan untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami Tuhan panggil dari segala keterbatasan kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apa Tuhan di dalam kehidupan kami kalau bukan Tuhan bersama-sama menguatkan kami Tuhan untuk melayani kamu di gerejamu ini Tuhan. Begitu juga pendeta yang Tuhan tetapkan di gereja Tuhan, biarlah mereka bersatu hati untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja ini Tuhan, supaya iman kepercayaan kami, iman percaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Bapa di dalam sorga, kami serahkan juga Tuhan program-program di 3 dewan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan akan ditetapkan di dalam rapat huria ya Tuhan, rapat tertinggi di gerejamu Tuhan. Biarlah program-program yang mau ditetapkan itu Tuhan boleh berjalan dengan baik di tahun 2023 yang akan datang, untuk menjadi perpanjangan Tuhan, semakin mulia nama Tuhan di tengah-tengah gerejamu, juga di tengah-tengah lingkungan gerejamu ini Tuhan, oleh pelayanan-pelayanan kami semua. Berkati semua Tuhan, para seksi Tuhan, seksi-seksi yang berada bertugas, yang Tuhan panggil melayani di gerejamu Tuhan, supaya mereka juga menjadi satu, sehati sepikir untuk melayani Engkau di tengah-tengah gerejamu ini ya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang dipimpin oleh Presiden kami Bapak Joko Widodo, juga Wakil Presiden M. Ma'ruf, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, lurah, RW, RT Tuhan. Berkati semua supaya mereka menjalankan aturan-aturan sesuai kehendak Bapa di dalam surga. Juga Tuhan, para pengaman bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan juga dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Polri Bapa, supaya mereka bersatu hati untuk mengamankan bangsa dan negara kami ini, terutama dari orang-orang yang tidak berkenan di dalam kemajuan bangsa dan negara kami ini, supaya semua program bangsa negara ini boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Bapa di sorga, banyak hal Tuhan yang tidak kami sebut satu persatu dalam doa syafaat kami Tuhan, tapi ya kami yakin bahwa Tuhan lebih tahu apa yang perlu di dalam kehidupan jemaat-Mu dan di kehidupan gereja-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur oleh karena kuat kuasa Tuhan. Kami Bapa orang berdosa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami Tuhan yang kurang sempurna ini Tuhan, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Sejahtera Tuhan kita yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini dikutip dari 1 Korintus pasal 15, dimulai dari ayat 50 sampai dengan ayat 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, ketika saya meluncur dengan ibu istri saya dari Tambun ke Pasar Minggu ini, saya ketik di Google Maps supaya diarahkan ke gereja ini. Perjalanan lancar, hampir 30 menit kami sudah masuk, tinggal diarahkan Google ke sebuah jalan yang agak sempit, kami turuti, ternyata diarahkan ke terminal Pasar Minggu. Di sana kami terjepit, mau maju kena, mau mundur kena. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua sibuk dengan dagangannya. Hampir ada 20 menit. Untung toleransi perjalanan kami persiapkan 1 jam. Lalu dengan sangat hormat, punten ibu, punten bapak, iya punten. Bapak mau kemana? Mau ke gereja? Itu tuh gerejanya. Kok ke sini datang? Iya, kami disesatkan Google Maps ini, maaflah. Dan mereka dengan baik mengarahkan kami pelan-pelan, akhirnya lolos sampai di gereja ini. Mau lihat di Barhaladu, mau lihat nang doh di amang Padita Resort, na mga lihat tiki itu kami, boy rapaju pang doh tita, di bagasan mingguon kami, na kebetulan sian Medan Padita naung pensiun 7 tahun na salpu. Kuasa tabi sian keluarga nami, horas-horas tutong-atong-ata, horas marihita saduna. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, kematian adalah suatu perkara yang pasti, yang tidak bisa dielakkan oleh kita manusia,
Bedanya hanya ada yang cepat dan ada yang lambat. Minggu kalender tahun gerejawi mengingatkan kita pada satu peristiwa. Tuhan telah mengantar kita ke penghujung tahun ini, dan hari Minggu kita akan masuk tahun baru dalam Minggu Advent. Seterusnya kita jalani sampai Natal. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila saya panggilkan dari mimbar ini, rasi, saya ulangi, bila saya panggilkan nanti, memento mori, ingat hari kematianmu, Bapak Ibu, saudara-saudara, dijawablah, Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menyertai kita. Tapi lihatlah kiri kananmu, bereng ma na dilabung mi na disiamumu tatak ma, molo tang mengabati tu kondisi bersalaman, buido bersalaman songono pebai kamu, manang buido buti terserah, manang berjabatan tangan juga terserah, supaya Tuhan juga menghantarkan kita pada penghujung tahun 2023 yang akan datang. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Memento mori. Bereng mana di labung mi. Asasi rohani Tuhani pajupang kubehitan no 2 tahun naro. Mulubui laos jalang ma. Mulai atema aupe ubapi masih jalan atakon. Sekali lagi, kematian adalah suatu perkara yang pasti yang tidak bisa dielakkan oleh kita manusia. Bedanya hanya ada yang cepat, ada yang lambat. Kita juga tidak dapat memilih di mana kita mati serta bagaimana cara kita mati. Demikian juga ilmu pengetahuan bagaimanapun tinggi dan hebatnya tidak akan dapat memecahkan persoalan maut. Kekuasaan, kemuliaan, kejayaan di hadapan maut tidak berarti sama sekali. Manusia tidak dapat membeli surat mati untuk memperpanjang hidup, menghindar dari kematian. Oleh karenanya kuburan menjadi lambang kepedihan, ratapan dan titik putus hidup manusia. Ironisnya, kematian yang dilambangkan dengan kuburan itu sering dipuja karena perasaan takut, ngeri menghadapi kematian. Hal ini juga pernah dihadapi oleh seorang ibu ketika kami melayani pendeta resort di salah satu gereja yang ada di Pulau Jawa ini. Ibu ini ditinggalkan suaminya yang masih muda, persis dalam promosi kenaikan jabatan. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan puncak mau berangkat ke Jakarta, dia meninggal di mobilnya. Si ibu mempersiapkan persiapan pesta, ternyata dia sampai di rumah, dilihatnya banyak orang, suaminya sudah meninggal, meninggalkan 7 orang anak. Tidak ada hari berlalu dalam 2 bulan selain daripada ibu ini selalu berangkat ke kubur memuaskan perasaannya. Satu ketika menjelang senja, dia memanggil anaknya yang paling bungsu. Nak, kita ke kubur bapak sekarang. Nah, itulah mama, selalu ke kubur terus. Memang 7 kalian, bagiku yang paling sakit ini kematian bapakmu. Tapi bantulah mama, pergilah dulu kita nak. Daktar juga sapudan nai lau manasida, pitor itu patson ina tauma daginga tupusarani amat taon. Songonima lumpuri patahupon tu bohina. Acik do pabai mo namang todiku di pasobuhoau. Pagudang-gudak kudak danak tai tung olo maho. Palwatson holat sasadau ho ngasonang. Dulu jana tangisi anaknya ini melihat ini salah mama ini, mak
Mama salah, itu bukan bapak kita. Itu bukan bapak kita, diamlah kau, bapakmu juga tidak kau kenal. Ma, itu bapak orang. Setelah ibu ini sadar, dilihatnya lah salibnya di Son Maradian, Situa Pasaribu. Maaf melodong Situa Pasaribu. Dulu jaban mesti dibereng mas salibnya matai di sini berhenti. Selamat Simanjuntak. Pak selamat dang robiau. Tang robiau saya mak ditikina mau roman dapat toko di son ngagabe tersesat tau di baik ko gabe wadungi amat tani halak. Mulak ma inata itu jabu. Karena rumah dah di perumahan, maka 50 meter sebelum masuk ke rumah ada juga sapam. Lalu Sabdan ini memanggil dekat ke jalan, dekat ke pintu gerbang rumahnya ini. Abang, kakak, ada yang lucu lah. Mama kita cium-cium bapak orang. Wah, terhoks do hebat di perumahan ini. Ibu-ibu langsung ngegosip, ngerumpilah sambil ke pasar sambil ngantar anak sekolah. Lalu ngegosip, dak, kok teleponnya mati? Dak, sudah dengar belum? Apa dak? Pengantar, ada yang lucu. Ibu selamat cium-cium bapak orang. Aitur hebat maun, lo jama huria ujungnya di baima sidang di Joma inat tahun. Ternyata nasala alamat do dan tu alamat ni selamat Simanjuntak lau tu alamat na asing. Laus huruf kami ma tu inat tahun, jangan mencari yang hidup di kuburan, unang lului nama ngulu di nganan ni namate. Memang apa kamu mencari dia yang hidup? Lukas 24 ayat 5b. Dia orang mati, dia di antara orang mati. Nunga hehe ibana. Dalam nats ini dicatat juga, dikatakan, jangan mencari yang tidak binasa di tempat yang binasa. Jangan mencari yang dapat mati di tempat yang tidak dapat mati. Saudara-saudara seman dalam Yesus Kristus, timbul pertanyaan, apa alasan Paulus menulis surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 ini sampai 58 ayat, dan nats kita ayat 50 sampai 58. Pertama-tama di Korintus ada orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada kebangkitan orang mati. Mana mungkin orang mati bangkit? Saudara-saudara, ada pergumulan iman, pergumulan dogmatis tentang kebangkitan Kristus yang dihadapi jemaat Korintus. Sehingga mereka meragukan kebangkitan Yesus karena ada ajaran yang telah bersebar kemana-mana, yaitu dari filsuf Yunani yang mengajarkan tidak ada kebangkitan. Lalu diteruskan paham Sadusi mengatakan tidak ada kebangkitan, kematian kata akhir. Lalu ada kelompok-kelompok yang menyesatkan, yaitu ajakan carpe diem, nikmati hari ini, bersenang-senanglah, puaskan keinginan dagingmu, hawa nafsumu, permainan, mabuk-mabukan, suatu ajakan untuk serakah dan memuaskan diri sendiri. Saudara-saudara, dengan carpe diem, mata, hati, dan iman kita ditutup melihat masa depan. Seolah-olah kehidupan tinggal hari ini saja dan besok sudah mati dan kiamat. Saudara-saudara, menjawab pergumulan iman jemaat, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus dengan tema kebangkitan dalam 3 aras. Aras pertama ayat 1 sampai 12, Paulus menjelaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada saksi
kebangkitan Yesus dimulai dari rasul-rasul, diteruskan kesaksian pribadi, lalu sampai kepada 500 orang, dan terakhir kepada saya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Yang kedua, kebangkitan Yesus, karena dia sudah bangkit, itu dicatat dalam pasal 13 sampai 34. Karena Kristus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Yang ketiga, kebangkitan tubuh, pasal 35 sampai dengan 58. Inilah karya ilahi, haomion ni debata. Kebangkitan tubuh rohani, mulia, sempurna, kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus dinyatakan kepada kita 4 hal. Pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kebenaran itu lebih kuat dari dusta. Marhite haeheun ni Yesus, nagumogodo hasitongan manaluhon gabus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka yang terjadi adalah percaturan politik dan juga suap, sisip di kuburan seperti yang dikatakan imam-imam. Na tiok masab borhos. Moladong na manukunan non huwa momoy hami pe unang gabe tartuk-tuk ko alanion. Itu dikatakan kepada si jaga kuburan. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kebaikan lebih kuat dari kejahatan. Gumogodo na dinggan manaluhon hajahaton. Itu makanya hakikat pribadi, identitas orang Kristen adalah kuat karena dia selalu menaburkan kebaikan. Pak Jokowi kuat sekalipun dia bukan orang Kristen karena hidupnya menaburkan kebaikan. Dia menjadi kuat, tidak terpancing kepada isu apapun. Yang ketiga, kebangkitan membuktikan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian. Nagumogodo holong manaluhon dendam kesumat. Tak terpancing ko umakmu di rehe-rehei, dilecehkan, idok pangurupi ni presiden ni Korea Selatan. Itu dikatakan kepada putra dari Pak Jokowi. Tapi ibunya mengatakan, unang alusiamang. Rugi ho mangalusi. Itu dikatakan kepada anaknya sang wali kota. Yang keempat, kebangkitan membuktikan bahwa hidup lebih kuat daripada kematian. Melalui kebangkitan Yesus, gumogodo hanguluan manaluhon hamatean. Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa kebangkitan orang mati ada karena Kristus sudah bangkit. Kristus adalah buah sulung kebangkitan, dan siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan dibangkitkan pada waktu dia datang kembali. Dan kita adalah buah-buah yang berikut. Itu yang dicatat dalam ayat 22 dan ayat 23. Saudara-saudara, pada hari Tuhan, pada hari kedatangannya, pada hari parusia, itulah yang dibicarakan dalam nats ini. Dikatakan di sini, semua diubah dalam sekejap mata. Bahasa Batak dikatakan, topu di bagasan sakido mata. Ayat 52, ayat 53. Apa yang terjadi pada sakido mata? Napiri berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan semua akan diubah. Yang binasa mengenakan yang tidak binasa, yang mati mengenakan yang tidak dapat mati. Itulah gambaran dari hari kebangkitan nantinya. Namun Paulus mengingatkan jemaat bahwa daging dan darah yang panah, yang tidak binasa, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nama lapatan molo holan di portibiodo hita makirim daging dan darah.
mempertahankan yang binasa, maka kitalah orang yang paling dangol. Kita mah jolma nau dangol, nau dangol be siak kita. Saudara-saudara, inilah pengubahan tubuh yang binasa, yang dapat mati akan diubah mengenakan yang tidak binasa dan tidak mati. Inilah karya ilahi yang dilakukan oleh Allah. Omma hahomion ni debata. Pada waktu orang-orang percaya menerima tubuh yang baru, mereka akan mengenakan kekekalan, tubuh yang diubah, yang tidak binasa menjadi tubuh surgawi yang bebas dari kebusukan dan kematian, suatu tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus, tubuh yang rohani. Tubuh yang rohani. Sasitonga, kalau kita menyimak nats ini sangat enak dan indah yang menjadi orang Kristen ini, karena ada pengharapan yang luar biasa bagi mereka yang beriman. Dalam peristiwa suara nafiri sakiduk mata ditekankan di ayat 52, 53 ini, topu di bagasan sakiduk mata, semua diubah dalam sekejap mata. Artinya dalam peristiwa hari kebangkitan, dalam sekejap mata akan terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Kita dikembalikan ke hakikat awal penciptaan itu. Hakikat awal penciptaan, sakiduk mata, sesaat dijadi debatado jolma, diulucon hosa hanguluan tu jolmai, diulucon hosa hanguluan, jala ditoppa jolmai tumiru rupana, tudus tu pangalahona. Artinya manusia itu diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Kepada mereka diulucon, dibuat siatano, itu berarti tanah. Tanah itu sakiduk mata, sesaat menjadi daging. Dilian mudar hanguluan, dalam sesaat mudar itu menjadi jiwa. Dikasih lagi napas kehidupan, dalam sekejap sakiduk mata menjadi roh. Itulah manusia. Manusia, daging, jiwa, dan roh. Itu berarti saudara-saudara, mereka diciptakan menjadi dua, menjadi satu, laki-laki dan perempuan, sedaging, sejiwa, satodi. Itulah hakikat dari pernikahan Kristen, dan dicoba dibalut dalam suatu keputusan napina domu ni debata dan jadi sirangon ni jolma ima sakiduk mata sesaat dipatupa debata. Dalam hal ini juga diangkat perempuan itu menjadi penolong. Tentu kalau perempuan menjadi penolong di tengah-tengah keluarga, taingok mayak kama ngasa kekal keluargai. Tangiot perempuan sebagai penolong, itu berarti husuku majuhamu, istri kumuat penolong sana ditolong. Penolong doate, ya, au benak yang orang na ditolongin atta dan paham budaya Sunda. Babuido sipata, nak sadari ba muncul lo sipata habata ko ni kita ditolong. Kalau ni di hari paringotan hama mation hama modingon ikon lastoro hatta jala ikon akwataro margugu hita kalaina taudo di bagasan sakiduk mata tuakka ama margugu akama pe burjudo songon nati nolong di tonga-tonga ni keluarga. Dalam sekejap peristiwa itu semua terjadi. Kembali ke hakikat awal. Ditopa debata jolmai, ditopa portibion sakiduk mata do ngulut tau dirubah debata. Sian na binasai dia pehon pamatang naso binasa ima kekekalan. Gabi sumamma hita tu debata, gabi dos doh debata. Penciptaan pertama diciptakan manusia dos doh debata. Dan disinggung disi dupe ro dosai diwotoma nadenggan dohok narwa. Saudara-saudara, ketika yang pana mengenakan yang tidak pana, kematian mengenakan
kehidupan yang tidak fana, yang mati tidak mati lagi, maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, genaplah firman Tuhan sekali lagi yang mengatakan, maut telah dikalahkan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sai masih paidado na porsiai muse. Di surgo hasonangani. Odo jabar ni na porsia. Molo na hehe soal hehe do sude. Alai dak sude na hehe. Dak sude na hehe tu banu agijang. Holan na tinggil do di suara ni na pirii. Martod di na mangulu maibana badiama buhiton. Berhakikat jala rap kudul doh debata. Ido benar ido dia deta nomor 174 ayat 2 pardosa ho dido roham naso terbaik do bongot dak pola ala ni dosam ubaina sudat bongot. Menerima dan mempercayai kebangkitan adalah awal dari kehidupan beriman. Itulah sebabnya juga Rasul Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekiranya Kristus tidak bangkit, agama Kristen adalah hanya perangkat, ajaran, ritus, mitos, dan seremonial yang mati. Mulodang ala ni hai ni tuhatai jamitai pe jamita namati do. Gabe dongeng goi, gabe turi-turian naso maripola. Cerita-cerita mitos naso mararti. Makna kebangkitan Kristus itu adalah awal dari kehidupan beriman. Masih paidado na porsiai muse. Molo porsia di haiheu ni tuhata Yesus. Paju panggo na porsiai dia puan ni debata. Tobik minggu kita menekankan Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ayat 57. Tapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu berdirilah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hita na mangulu do penuaing, nong masih jalangan nak kining, ikopos do hatta mangulu sangat akhir tahun nanang ro, ala mangulu do hita sangat akhir tahun nanang ro, dirok turpukon, jadilah pewarta kemenangan Kristus. Unang bunihon hamunangan ni Kristusi. Idon na diodolho di topikon Allah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadilah pewarta kemenangan Yesus Kristus. Kita sudah turut dalam kebangkitan Kristus. Kita pantas menghardik maut. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dibinasakan dan kita menjadi orang yang merdeka dari perhambaan dosa. Kemenangan Kristus memberi nuansa baru dalam komunitas Kristen, yakni pembersamaan. Sebagaimana upaya konkret menumbuhkan kembangkan tugas Injili dengan memberdayakan semua potensi, talenta, kesempatan, dan posisi yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara, saya terpanggil dan saudara juga menerjemahkan kebangkitan Kristus dalam konteks hidup kita masing-masing. Konkretnya, dengan kemenangan Kristus, kita otomatis menjadi pekabar Injil atau misionaris dalam keadaan yang real yang kita miliki sekarang. Marede nakingan punguan nasian wektolu, weksada, itu adalah pemberitaan firman. Mereka sudah menjadi jemaat misioner. Demikian juga organis. Demikian juga kehadiran kita di gereja ini menjadikan kita menjadi jemaat yang misioner. Misionerlah artinya itu tidak berarti kita melakukan persamaan. Pembersamaan sangat kita butuhkan. Persamaan di waktunya juga itu penting. Sehingga tidak harus menjadi parhalado atau majelis supaya kita menjadi orang yang misioner. Hadir saja ke gereja, kita sudah mewartakan kemenangan Kristus. Memberi persembahan juga kita menjadi pewarta kemenangan Kristus. 3 kiat menjadi misionaris yang handal.
Pertama, berdirilah teguh. Kita harus berketetapan hati dalam segala hal untuk melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan kita yang Kristiani sebagai jemaat, sebagai pengumuman KOR, sebagai pemuda, guru sekolah minggu, dan juga sebagai mahasiswa. Kita harus bersikap tidak menjadi kompromis atau kompromistis, tidak loyo dan pelin-pelan. Orang Kristen harus menjadi orang yang berdiri teguh, ada sikap. Banyak godaan. Di gadget kita itu segala informasi ada. Tak saya lusa nih. Tuhan Yesus tak sembarangan mengadusi si polisi. Dinaro si polisi mencobai dia di Matius pasal 4. Iblis menawarkan data dan fakta. Lompatlah, jadikanlah roti ini menjadi makanan karena ada tertulis. Sembahlah saya karena ada tertulis. Tapi Yesus mengatakan, ada pula tertulis. Ada pula tertulis. Walaupun iblis memberikan footnote yang canggih, tapi Yesus mengatakan ada pula tertulis. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan goyah. Iman harus kuat, tidak dangkal, tidak mudah termakan isu, tidak mudah digoda dan menggoda. Tetap setia walaupun dihadang badai, guntur, juga apa yang terjadi dalam setiap perjalanan kita dalam hidup ini. Jangan goyah. Jangan goyah. Unang holo hita, berdiri teguh, marsihoho mahita. Unang mubauba, unang mubauba. Kehidupan yang mubauba itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita dituntut melakukan yang baik secara penuh sampai berlimpah-limpah, kreatif, kerja keras, dan tidak bermalas-malas. Odoh hasurungan nih halak Yahudi. Halak Yahudi kreatif, mempergunakan waktu sebaik-baiknya dan tidak bermalas-malas. Ketika berhenti, ketika kerja bekerja. Tidak pernah agama diperalat orang Yahudi untuk menyembunyikan kelemahannya. Tidak pernah agama dikatakan orang Yahudi supaya tugas-tugasnya dapat terhindar untuk mencegah jawaban-jawaban atau tugas-tugas yang tidak dilakukan. Karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, berhenti dengan sungguh-sungguh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita melakukan yang baik tidak dengan takaran tertentu. Bila hal itu tidak berbuah, lalu dapat berhenti. Dang alani takaran tertentu. Alani Tuhani hula. Unang taula si hula karena ada takaran tertentu. Sehingga bila tidak tiba pada apa yang kita citakan, lalu kita murhing dan merdadi. Jangan ada di antara kita yang merdandi atau yang murhing. Kita melakukan yang baik tidak dengan takaran tertentu. Kita bekerja keras karena mengharapkan hasil yang pasti. Kita menjadi orang Kristen pengikut Kristus karena ada hasil yang pasti. Tak kola di Portibiok kita berkirim, tapi juga kita berharap bahwa kita juga bersama-sama dengan Yesus. Harapan yang pasti ini jangan kita lepas. Jangan kita lepas harapan yang pasti ini. Apalagi pemuda, ada tawaran, ada orang yang mau meminang kita, yang perempuan, tapi agamanya agama lain. Jangan berganti agama, hanya keinginan dengan orang lain. Kita dilahirkan harus dalam Kristus Yesus, itu kemenangan Kristus. Belajar sidi dalam kemenangan Kristus. Dan juga dibaptiskan dalam kemenangan Kristus. Menikah juga harus dalam kemenangan Kristus. Dan mati juga harus dalam kemenangan Kristus. Karena hanya agama Kristen yang menceritakan itu. Lahir, mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mulak tuhatai Tuhan wagijang. Karena itu, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita sudah mempunyai kuasa yang memampukan kita menata hidup ini dengan baik, menata hidup ini dengan produktif. Berdiri teguh, hadapi kenyataan dan rubah keadaan. Orang Kristen harus mampu menghadapi kenyataan, bukan mundur, bukan berlari, tapi juga harus mampu di samping menghadapi dan merubah keadaan yang sulit. Gugatan ini perlu untuk membebaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. Hardikan keras seperti ini
menjadi terapi bagi orang yang masih dibayang-bayangi ketakutan oleh karena maut. Sebagaimana orang yang disematkan Yesus dalam kebangkitannya, kita mempunyai peternak baru, yakni hidup menurut roh yang menuntun kita. Saudara-saudara, minggu akhir tahun kalender gerejawi sekaligus juga memperingati orang yang meninggal, itu sudah kita lakukan. Hari ini kita sudah mendengar saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sebanyak 27 orang. Saudara-saudara, memento mori, ingatlah hari kematianmu. Kita pasti mati. Itu hakikat dari ciptaan Tuhan. Di tangan kita ini juga itu tertulis, tangan kiri dengan tangan kanan. Tangan kiri M, itu simbol dari kelahiran. Tangan kanan juga ada M. Ada M, itu adalah simbol dari kematian. Hanya dua ini pandangan di dunia ini. Tapi oleh karena kebangkitan Yesus, kelahiran dan kebangkitan menjadi indah. Kelahiran dan kebangkitan menjadi indah. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dari debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah. Jala mula orbuk itu tano, pembuatan nahian, ala yang gotodina, mulak tude bata napunai bana yan. Kelahiran tidak diakhiri dengan kematian, dengan M yang ada di kanan ini. Tapi diangkat di dalam roh mulak todita tude bata. Atong ingot, hama mate ni halak na porsea di Yesus Kristus ima, hamu mulak ni todi tu debata. Hamu mulak ni todi di bagasan pamatang naib baru. Mulak todita tu debata. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Karena itu sebelum mulak todita tu debata, ahama nabui tabain. Muller Kruger, salah satu dosen Nahya di Pulau Jawaon di tahun 60-an, pernah mengatakan bahwa hidup orang Kristen adalah seperti bunga-bunga. Songon edet tanah kining, songon bunga-bunga, pagi-pagi dia mengerbang, botari ibana malos. Tapi sebelum bunga-bungai, mulak tutano pembuatan nahian, di patu duhodo nadenggan. Dia menunjukkan bunga, dia menunjukkan madu, sehingga kumbang, baik juga kupu-kupu berebut untuk menikmati kebaikan yang ditaburkannya. Itu yang dikatakan oleh Muller Kruger. Bunga berbagai jenis. Ada yang umurnya panjang 100 hari, ada yang umurnya 80 hari, bahkan ada umurnya 120 hari seperti si Musa. Ada umur yang 70 hari, ada yang sehari, ada yang 4 bulan seperti saudara kita, anak kita yang meninggal. Ada yang langsung lahir lalu mati. Seperti bunga-bunga itu, seperti itulah perjalanan kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengajak kita, sebelum bunga-bunga itu mati, sebelum kembali ke hakikat awal, tano pembuatan nahian, jolori patu duhodo nadenggan. Tuhan Yesus mengajak kita, sebelum kita kembali ke hakikat awal, tapar buehoma nadenggan. Tadi diwartakan 27 yang mendahului kita. Kita tidak tahu. Apakah kita juga minggu depan sudah diwartakan di sini menjadi salah satu seperti mereka? Itu karya rahasia ilahi dari Tuhan. Holat debatado nama botoi. Dak sanggup kita mengatusi. Alesong na dok Martin Luther moloro Tuhan di mangalapau sadarion anggombar sogot ikolaro piau manuan apel. Kalau Tuhan datang sekarang, maka saya akan menanam apel. Itu artinya saat kehidupan yang diberikan Tuhan, setiap menit, setiap detik, saya berbuah memperbuehon nadenggan. Atau sebelum roh Tuhani, tepar buehon ma nadenggan. Amin. Malati ma Tuhan dihatam nabadiai nong hubegi kami. Semua warta dan juga semua lagu pujian dan juga program gerejamu dan juga khotbah yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi khotbah yang hidup dalam menjalani hari-hari kami. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, sampai kami masuk nantinya ke minggu-minggu Advent. Tuhan selalu beserta dengan kami. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kami kelak. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan melahirkan kami kembali dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara yang kami kasihi yang telah Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk pengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepada-Mu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu akan iman kami, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kekelaman maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.